Gairah masih tinggi, tapi kok penis loyo, padahal udah minum jamu kuat. Dulu bisa ngaceng habis minum jamu, sekarang kok malah nggak mempan ya? Di video kali ini kita akan membahas ya, cerita seseorang yang mengidap impoten dan kita akan mencari tahu kira-kira kemungkinan penyebabnya apa saja, kenapa minum jamu tidak ada perbaikan, apakah meminum jamu ini aman atau tidak, kemudian langkah apa yang harus dilakukan supaya ereksinya bisa normal. Hati-hati, kalau kita salah pilih jamu, bukan tidak mungkin ini bisa menimbulkan bahaya ke tubuh. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang kita masuk ya ke segmen Desah, dengar masalah kesehatan, di mana kita akan membahas pertanyaan dari subscribers yang dikirimkan ke email saya. Buat kalian yang punya pertanyaan juga, silahkan kirimkan ke email andrologibanjarmasin@gmail.com. Baik, sekarang kita akan membaca ya isi email dari subscribers. Dok, saya sebut saja Dedi, usia 52 tahun. Belakangan saya mulai merasa frustasi. Gairah saya sebenarnya masih tinggi. Saya masih kepengen berhubungan dengan istri. Dan kalau nonton yang merangsang juga masih tertarik sekali. Masalahnya, penis saya kok sekarang makin susah ereksi. Padahal sudah pakai jamu kuat yang biasa saya andalkan sejak 4 tahun lalu. Dulu kalau saya minum jamu itu ereksi bisa langsung keras dan siap tempur. Tapi sekarang meskipun saya minum dosis yang lebih banyak, hasilnya tetap saja loyo. Rasanya seperti tidak ada pengaruhnya sama sekali. Saya juga punya riwayat kolesterol tinggi dan sudah sekitar 2 tahun ini minum obat simvastatin 10 dari puskesmas tiap malam. Badan saya sebetulnya sehat-sehat saja, tapi makin kesini kok makin sulit ya dapat ereksi yang keras dan tahan lama. Apa ini karena usia? Terima kasih atas jawabannya. Baik Pak Dedi, terima kasih kembali ya untuk pertanyaan yang sudah dikirimkan. Kita akan membahas satu demi satu ya. Pertama, kita akan mendalami kenapa sih pada Bapak Dedi ini gairahnya tinggi tapi kok penisnya susah untuk keras. Jadi kita harus paham yang mengendalikan untuk fungsi gairah atau libido seksual itu adalah dari otak kita, juga hormon-hormon yang berperan. Tetapi terkait ereksi, selain dikendalikan oleh otak dan hormon, dia juga dikendalikan oleh fungsi pembuluh darah. Pada Bapak Dedi ini, dia cerita kalau gairahnya masih tinggi. Hal ini menunjukkan mungkin kesehatan otaknya masih baik. Tetapi dia bilang susah untuk ereksi. Jadi terdapat hal yang bertolak belakang sekali. Kenapa hal ini bisa terjadi? Besar kemungkinan di penisnya ini terdapat permasalahan yang mengganggu fungsi ereksi penis. Salah satunya adalah gangguan pembuluh darah penis. Jadi bayangin aja ya, gairah seksual itu seperti kita membuka keran. Pembukaan kerannya bagus tuh, airnya deras. Tetapi kalau kita bicara ereksi penis, maka perlu pipa selangnya itu harus lancar. Pada Bapak Dedi ini, kerannya nggak ada masalah. Tetapi di selang pipanya terdapat sumbatan alias kelainan pembuluh darah. Alhasil, airnya deras tetapi tidak bisa mengalir secara sempurna menuju keluar. Sama halnya ya pada kasus ini. Mungkin Bapak Dedi fungsi otak, hormonnya masih normal. Tetapi di penisnya ada masalah pembuluh darah penis yang mengakibatkan gangguan fungsi ereksinya menjadi terhambat. Tapi jangan salah ya, sangat mungkin saja ternyata selain masalah pembuluh darah, bisa jadi ada faktor-faktor lain yang mengakibatkan gangguan keluhan ereksi pada Bapak Dedi ini. Karena saya tidak memeriksa secara langsung ya, ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan kita bahas selanjutnya. Terkait apa nih yang harus dilakukan Bapak Dedi untuk pertama kali, saran saya adalah untuk melakukan evaluasi secara lengkap. Jadi sebetulnya ya, ketika kita mengidap gangguan ereksi, itu merupakan sebuah gejala saja. Pasti ada akar penyebab yang mengakibatkan tubuh kita ereksinya ini terganggu. Bisa jadi misalnya ada masalah di otak, hormonnya bermasalah, sarafnya rusak, pembuluh darahnya ada problem, atau adanya kelainan-kelainan lain yang mengakibatkan ereksinya tidak optimal. Kalau kita minum obat jamu kuat, dia itu hanya membantu menangani gejalanya saja. Jadi dia tidak menangani akar penyebabnya. Makanya ya sangat penting untuk kita mengetahui apa nih penyebab gangguan ereksi di tubuh kita. Saya paham mungkin banyak orang yang takut ya untuk memeriksakan dirinya. Dia takut untuk cek darah, tensi, kemudian mengecek laboratorium karena dia khawatir aja, aduh dok nanti ketahuan nih sakitnya apa. Tapi kita harus paham ya, pemeriksaan ini bukan tujuannya untuk menakut-nakuti atau apa. Justru sebetulnya ketika kita ada gangguan ereksi, ini merupakan alarm awal. Alarm awal yang harus kita cari tahu penyebab alarm ini berbunyi. Bukan tidak mungkin kalau kita mengabaikan alarm awal, justru akan timbul alarm-alarm yang lebih besar. Bukan hanya penis yang bermasalah, tetapi jangan-jangan nanti sudah ke arah pembuluh darah jantung, akhirnya kena sakit
sakit jantung. Atau mungkin ke pembuluh darah otak, malah kena stroke. Makanya sangat penting kita harus memahami dan mencari tahu. Gimana cara mengetahuinya? Paling simpel, kita lakukan aja medical check up. Jadi biasanya ya di laboratorium atau di rumah sakit, juga di puskesmas terdekat, kita bisa tuh melakukan medical check up atau pemeriksaan standar di tubuh kita. Pemeriksaannya meliputi tekanan darah. Jadi jangan salah ya, darah tinggi ini bisa mengganggu fungsi ereksi dan kesehatan tubuh pula. Selain itu akan dilakukan pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, asam urat, kemudian juga kolesterol yang lengkap. Biasanya kalau ternyata ditemukan ada gangguan dari fungsi-fungsi tadi, maka ini akan mengganggu kesehatan pembuluh darah. Alhasil, fungsi ereksinya menjadi terganggu. Jadi sebagai informasi ya, pembuluh darah penis itu adalah salah satu pembuluh darah terkecil di tubuh kita. Sehingga ketika ada masalah pembuluh darah, organ pertama yang kena bermasalah itu adalah penisnya. Timbullah gejala disfungsi ereksi. Kalau dibiarkan jangka lama akan kena pembuluh darah yang lebih besar dan ini bisa mengancam hidup kita. Di samping cek itu tadi, saya juga sangat menyarankan ya pada Bapak Dedi ini untuk mengecek yang namanya adalah kadar hormon testosteron. Hormon testosteron ini merupakan bensinnya pria. Bensin yang berperan untuk fungsi seksual seperti ereksi, gairah, libido, kesehatan seks, emosi, fungsi otak, dan kesehatan tubuh lainnya. Makanya sangat penting untuk dilakukan cek hormon testosteron. Apalagi ya, Bapak Dedi ini cerita kalau usianya itu sudah 52 tahun. Seringkali pada pria-pria yang usianya di atas 40 tahun, mereka itu rentan terjadinya gangguan hormon testosteron rendah. Kalau memang hormon testosteronnya rendah, maka ini membutuhkan terapi supaya bisa memperbaiki fungsi ereksinya. Selanjutnya ya, kita akan membahas apa saja nih kemungkinan gangguan penyebab ereksi pada Bapak Dedi. Jadi tentu seperti yang saya sebutkan di awal, bisa saja disebabkan karena adanya masalah pembuluh darah di penis. Karena Bapak Dedi cerita, dia ada riwayat kolesterol sebelumnya dan mendapatkan pengobatan dari puskesmas. Di sini sayangnya tidak ada info ya, apakah Bapak Dedi ini tensinya normal, gulanya seperti apa, asam uratnya bagaimana. Juga saya tidak tahu ya, apakah Bapak Dedi ini dulunya seorang perokok berat atau tidak. Karena kalau dia riwayat penggunaan rokok dalam jangka panjang, apalagi rokoknya banyak, sehari sampai 1 bungkus, maka bukan tidak mungkin gangguan pembuluh darah penisnya ini akan semakin parah. Karena rokok ini akan mengganggu fungsi pembuluh darah penis untuk bisa meregang secara sempurna, sehingga ereksinya akan terhambat. Dan ini timbulnya dalam jangka panjang, bukan ketika Bapak Dedi masih usia muda ngerokok akan timbul gangguan. Kemudian faktor lain juga bisa saja ya disebabkan adanya gangguan hormon testosteron. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, karena usia Bapak Dedi ini di atas 40 tahun. Di sini juga harus dicari tahu, apakah pada Bapak Dedi ini dia ada gejala hormon testosteron rendah lainnya. Seperti dia ada mudah mengantuk, lemas, bawaannya selalu capek, mudah marah, emosian, kemudian ereksi paginya juga terganggu. Kalau memang ada gejala-gejala tersebut, maka sangat penting ya untuk mengecek kadar hormon testosteron untuk membuktikan pada Bapak Dedi ini apakah hormon testosteronnya normal atau justru rendah. Selain faktor tadi, bisa saja ya disebabkan karena adanya permasalahan pikiran atau psikis. Karena bukan tidak mungkin, akibat dari gangguan ereksi ini bisa menyebabkan stres dan kecemasan setiap berhubungan seksual dengan pasangan. Alhasil bawaannya, tiap dengan pasangan udah cemas duluan sehingga semakin sulit untuk mencapai ereksi yang optimal. Juga tidak menutup kemungkinan ya, ada faktor penyebab lain, seperti misalnya ternyata ada efek samping dari obat-obatan yang dapat mengganggu ereksi. Pada Bapak Dedi, dia cerita ya, dia mengkonsumsi simvastatin. Simvastatin ini adalah salah satu obat untuk menurunkan kolesterol. Kita akan membahasnya lebih jauh. Apakah simvastatin ini aman atau tidak untuk fungsi ereksi? Jadi memang ya, simvastatin ini salah satu efek sampingnya adalah dia dapat menyebabkan terjadinya sedikit penurunan hormon testosteron pada pria. Kalau hormon testosteronnya rendah, maka ini bisa menimbulkan gangguan ereksi. Lalu pertanyaannya adalah, apakah pada Bapak Dedi ini harus berhenti minum obat simvastatin atau obat kolesterol? Jawabannya tidak. Apalagi kalau memang Bapak Dedi kolesterolnya tinggi. Karena kita harus ingat ya, kolesterol yang terlalu tinggi ini juga tidak baik untuk kesehatan penis. Bisa menyumbat pembuluh darah penis sehingga menghambat fungsi ereksi. Jadi sangat penting ya, kolesterolnya ini harus dinormalkan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan ternyata gangguannya disebabkan bukan karena obat, tetapi ada faktor-faktor lain. Misalnya hormon yang rendah tadi, atau mungkin adanya penyakit pembuluh darah atau faktor pikiran. Kalau saya sendiri ya, lebih menganjurkan apabila
Jika Bapak Dedi ini kolesterolnya masih tinggi, sangat penting untuk melanjutkan saja minum obat simvastatin. Kecuali dari dokter yang meresepkan sudah mengatakan kalau Bapak Dedi ini bisa berhenti konsumsi obat tersebut, maka sah-sah saja. Tetapi selama masih dalam pengobatan, saran saya tetap minum sesuai dengan anjuran dokter. Untuk bisa menambah hormon testosteronnya, disinilah pentingnya pemberian terapi. Salah satunya adalah terapi penambahan hormon testosteron. Harapannya dengan kolesterol yang terkontrol dengan obat statin, kemudian testosteronnya ditingkatkan dengan pemberian obat hormon, terjadilah keseimbangan untuk fungsi seksual pada Bapak Dedi. Jangan salah juga ya, hormon testosteron yang normal ini juga memiliki manfaat baik untuk pembakaran lemak. Jadi ya sering ditemui pada orang-orang yang hormon testosteronnya rendah, mereka itu lebih tinggi kandungan lemak di tubuhnya. Alhasil mereka lebih mudah untuk obesitas. Dengan pemberian hormon testosteron ini akan sangat membantu sekali supaya lemaknya ini mudah terbakar, sehingga akhirnya dia bisa mengalami penurunan berat badan dan fungsi tubuhnya menjadi lebih sehat. Sekarang kita akan membahas apakah jamu ini aman untuk dikonsumsi atau tidak. Sebetulnya ya, kalau yang dikonsumsi itu jamu-jamu biasa, misalnya seperti kunyit, jahe, dan kawan-kawan, itu ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tetapi kita harus curiga, kalau misalnya ya jamunya ini ada embel-embel, jamu kuat, bisa bikin ereksi instan, diminum bentar, ereksinya langsung keras. Besar kemungkinan ini ada campuran bahan kimia. Karena yang namanya kandungan herbal itu tidak mungkin ya memperbaiki ereksi secara instan. Baru konsumsi 1 jam, ereksinya langsung keras. Besar kemungkinan di dalamnya itu ada bahan kimia seperti yang kandungannya namanya adalah sildenafil. Hal ini udah dibuktikan ya dari pemeriksaan BPOM. Jadi BPOM itu sering tuh menyita obat-obat jamu kuat. Ditemukan kalau di dalam jamu kuat tersebut ternyata kandungannya itu tidak hanya ada herbal saja, tetapi juga ada kandungan obat bahan kimia yang tidak dicantumkan. Masalahnya produk bahan kimia yang digunakan seringkali itu adalah produk ilegal, black market, dan dosisnya tidak jelas. Hal inilah yang kemudian dapat bisa menimbulkan bahaya di tubuh kita. Terkait penggunaan obat ereksi sendiri, sebetulnya aman-aman saja digunakan selama kita menggunakannya dengan tepat, dosisnya tepat, penggunaannya aman, dan tidak ada kondisi yang namanya kontraindikasi. Jadi obat ereksi itu ada yang namanya kontraindikasi, keadaan di mana seseorang tidak boleh meminum obat ereksi. Misalnya pada seseorang tersebut dia ada konsumsi ya obat pengurang nyeri dada, obat jantung yang isinya itu adalah nitrat, maka dia tidak boleh sebetulnya untuk mengkonsumsi obat ereksi seperti yang kandungannya sildenafil tadi, karena ini dapat mengakibatkan penurunan tekanan darah yang drastis sehingga akhirnya bisa membahayakan tubuh kita. Itulah mengapa saya sendiri tidak pernah menganjurkan ya untuk orang-orang mengkonsumsi jamu-jamu kuat. Sebaiknya kita hindari saja. Kalaupun kita mau mengkonsumsi jamu dan herbal, kita pilih produknya itu yang tidak ada embel-embel untuk memperbaiki ereksi. Atau kalau mau lebih aman, lebih baik kita bikin sendiri saja. Itu akan jauh lebih baik. Jadi ya pada Bapak Dedi ini dia cerita, dulu jamu ini bisa tuh bikin ereksinya kuat. Tapi kok sekarang malah nggak bisa. Padahal dia konsumsinya udah jauh lebih banyak. Hal ini dikarenakan jamu kuat tadi dia tidak menangani akar penyebab gangguan ereksi. Besar kemungkinan ya sekarang ini pada Bapak Dedi gangguan akar penyebab ereksinya itu jauh lebih parah dibandingkan sebelumnya. Kalau dulu gangguannya masih ringan, minum obat masih bisa tuh membaik. Sekarang karena gangguan akar penyebabnya semakin besar, alhasil dengan obat-obatan tersebut tetap tidak membantu untuk fungsi ereksi. Justru ini sudah mulai tanda-tanda ya kalau alarm tubuhnya itu mulai ada masalah. Makanya ya saya sangat menganjurkan Bapak Dedi ini jangan sepelekan. Berkali-kali ya pengalaman saya sebagai dokter andrologi, ketika memeriksakan pasien, saya selalu nanya, Bapak apakah ada riwayat diabetes, kolesterol, asam urat, darah tinggi? Banyak pasien yang bilang, nggak ada dok, saya nggak ada penyakit diabetes, saya udah rutin cek. Tetapi ketika saya cek kadar gulanya, gula darah puasa dan 2 jam setelah makan, ternyata tinggi sekali. Singkatnya ternyata banyak orang yang baru tahu kalau dia mengidap diabetes. Tentu ini sangat bahaya sekali. Makanya ya saya sangat menyarankan jangan sepelekan kalau misalnya kita ada gangguan ereksi. Apalagi kalau gangguannya ini semakin lama dan tidak terasa ada perbaikan sama sekali. Ingat di atas usia 40 tahun itu sering ada banyak banget penyakit-penyakit di tubuh kita. Terlebih kalau kita tidak menjaga pola hidup sehat. Sekarang solusi untuk Bapak Dedi ya, apa yang harus dilakukan supaya bisa fungsi ereksinya normal? Tadi tentu yang harus dilakukan itu adalah check up, cari tahu apa penyebabnya, kemudian memeriksakan diri ke dokter andrologi untuk bisa dievaluasi lebih lanjut. Sementara perbaiki dulu pola hidup sehatnya. Kalau misalnya merokok, stop total merokok, jangan menggunakan rokok sama sekali. Mulai olahraga rutin 150 menit per minggu, istirahat cukup, tiap malam tidurnya 7-9 jam, kemudian juga kurangi stres, lalu
atur pola makan. Apalagi pada Bapak Dedi ini dia kolesterolnya tinggi. Kurangi yang minyak-minyak, apalagi cemilan yang minyaknya tinggi. Sebaiknya kita perbanyak makanan-makanan dengan metode lain. Boleh misalnya direbus. Supaya apa? Kolesterolnya ini bisa menurun. Di samping itu ya, biasanya kalau nanti Bapak Dedi udah konsultasi dengan dokter andrologi, biasanya akan dilakukan pemeriksaan laboratorium dan pemberian obat-obatan. Obat-obatannya ada yang obat ereksi, kemudian juga akan dipertimbangkan pemberian hormon testosteron kalau memang ditemukan hormon testosteronnya itu rendah sesuai dengan gejala dan pemeriksaan laboratorium. Juga akan diberikan ya obat-obatan lain sesuai dengan kondisi tubuh Bapak Dedi. Jadi banyak banget kemungkinan gangguan-gangguan. Makanya sangat penting untuk kita bisa mengevaluasi lebih lanjut. Saran saya stop total ya mengkonsumsi jamu kuat. Karena tadi hati-hati dampaknya dalam jangka panjang bukan tidak mungkin bisa menimbulkan bahaya. Terkait apa saja nih pilihan terapi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki fungsi ereksi, sebetulnya ada beberapa pilihan ya. Selain obat minum, kemudian pemberian hormon testosteron, juga ada pemberian terapi gelombang kejut. Terkait pembahasan mengenai hal ini, saya sudah pernah membuat video yang membahas hal ini lebih lanjut. Kalau ingin menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.